Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat HM, semoga kalian diberkahi dengan kesehatan dan kelimpahan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kali ini HM akan melanjutkan kisah tentang seorang wanita yang membalas perlakuan mertua dan iparnya. Part 2. Setelah menjalankan sholat subuh, aku langsung meneruskan kegiatan baruku, menulis novel dengan semangat 45. Berharap ini bisa menjadi ladang rezekiku selanjutnya, karena hari ini aku berniat untuk mengundurkan diri dari toko. Hal ini juga kulakukan karena aku harus menjalankan misiku yang memang tak bisa kulakukan dengan tetap bekerja. Sebelum menulis, kupersiapkan segala sesuatu, roti dan juga mie instan goreng untuk menemani acaraku menulis kali ini. Targetku harus bisa membuat bab 10 dan 11 hari ini, jadi aku sudah bisa langsung menguncinya. Dan semoga ada yang mau buka kuncinya. Tepat pukul 8, acara menulisku ini selesai. Bismillah, semoga hasilnya memuaskan. Setelah itu aku pun bergegas mandi dan bersiap menuju ke rumah bosku. Rencananya setelah pamit dari sana, aku langsung melakukan eksekusiku itu. Kulajukan motor dengan kecepatan sedang. Setelah sampai, tanpa banyak bicara lagi, aku langsung pamit. Mereka kemudian memberiku sedikit uang untuk gaji beberapa hari yang terakhir. Setelah membeli beberapa peralatan menyamar, aku pun langsung menuju sasaran. Kali ini, motor sengaja kutitipkan di sebuah penitipan sepeda yang tak jauh dari rumahku. Di toilet penitipan sepeda ini, aku langsung berganti pakaian dengan daster lusuh dan juga kerudung khas ibu-ibu. Kupakai sebuah kacamata tebal dan juga kutempelkan sebuah tanda hitam besar yang mirip seperti tompel di pipi. Insya Allah dengan dandanan seperti ini, mereka tak akan mengenaliku lagi. Aku kemudian melengkapi penyamaranku dengan membawa sebuah tas kantong hitam. Lalu aku berjalan ke arah rumah. Selama perjalanan yang dekat itu, aku terus saja menunduk, takut jika ada warga yang akan mengenaliku. Semoga caraku ini berhasil dan keluarga benalu itu tak mengenaliku. Karena aku tak tahu dengan cara seperti apa lagi aku bisa masuk ke rumah itu dan mencari sertifikat asli atas namaku itu. Sangat kebetulan sekali. Saat aku sampai, kulihat ibu mertuaku itu tengah menyapu teras. "Bu, maaf mengganggu. Bisakah memberi saya pekerjaan dan tempat tinggal?" ucapku sambil mencoba menyamarkan suara. "Nggak ada kerjaan," ucapnya sewot. "Kerja apapun saya mau, Bu. Tak dibayar pun tak apa-apa, asal saya diberi makan dan tempat tinggal." Sejenak, Bu Sarah mertuaku itu menghentikan aktivitas menyapunya. Sepertinya dia sedang memikirkan perkataanku barusan, dan aku sangat yakin sekali jika dia akan mau menerimaku kerja di sini. Karakter keluarga ini yang sangat malas dan bermental gratisan itu pasti akan sangat senang dengan penawaran yang baru saja kuberikan. Apalagi mesin cucinya kan kemarin baru saja kuangkut. Pasti mereka senang dong jika ada yang mau mencucikan pakaian mereka gratis seperti dulu. Mbak, emang bener gak minta bayaran? Emang gak butuh uang gitu?" tanyanya sambil mendekatiku. "Iya Bu, beneran saat ini saya masih punya sedikit uang tapi saya gak punya tempat tinggal lagi," jawabku memelas. "Lah, emang dulunya tinggal di mana Mbak?" "Dulu tinggal di rumah mertua saya Bu, tapi setelah suami saya meninggal," air mata ikut kujatuhkan untuk melengkapi sandiwaraku ini. "Ya ampun, kasihan banget sih kamu Mbak. Kok ada sih orang setega itu?" ucap Bu Sarah berapi-api. Kalau bisa ngomong kayak gitu berarti ibu mertuaku ini gak sadar diri dong. Atau malah sok baik saja sih, masa bodoh yang penting aku harus bisa meyakinkannya. "Tolong Bu, beri saya tempat tinggal, uang saya nggak cukup untuk bayar kontrakan. Kerja apa aja saya mau kok Bu, asal bisa dapat makan dan tidur. Tapi sampai kapan Mbak mau tinggal di sini?" "Seminggu saja Bu, nanti saya akan cari tempat tinggal yang lain. Saya juga bisa masak kok Bu." "Ya sudah, bolehlah Mbak. Saya ini orangnya paling nggak tegaan kok," ujar mertuaku itu sok ramah. Tiba-tiba Selvi keluar dari dalam rumah. Aduh, aku takut dia akan mengenali penyamaran. "Siapa sih Bu? Pagi-pagi kok sudah minta sumbangan?" ujarnya sambil langsung duduk di teras.
Hus, mbaknya ini ingin daftar jadi pembantu kita. Ya, langsung saja ibu terima, kan kita memang lagi butuh seorang pembantu, jawab Bu Sarah. Pembantu? Gak salah tuh, mau bayar pakai apa? Ucap Selvi sedikit meninggikan suaranya. Hus, ngomongnya jangan kenceng-kenceng. Sebenarnya mbak ini pembantu gratisan, cuma minta makan dan tempat tidur saja. Makanya langsung ibu terima, ucap Bu Sarah lagi. Ya sudah, terserah ibu saja. Aku juga males banget nyuci baju dan nyetrika baju sendiri. Bisa-bisa kasar nih tanganku, ujar Selvi sambil membersihkan kuku-kuku panjangnya. Iya, makanya ibu juga kan capek masak dan bersih-bersih rumah tiap hari, timpal Bu Sarah yang kini duduk di kursi bersama Selvi. Sementara aku duduk di lantai seperti pembantu kebanyakan. Tapi apa kita nggak sebaiknya ngomong dulu ke Mas Johan, Bu? Nanti takutnya dia marah, kan dia juga sudah bawa pulang pacarnya tuh. Siapa tahu nanti dia bisa dijadikan pembantu gratisan kayak si Wulan dulu, ujar Selvi. Kayaknya yang ini beda, Sel. Beda kayak Wulan ini. Si Sinta ini apa-apa minta dilayanin kok. Kemarin malam malah dia minta dibuatin mie dan teh kok. Tetap enak si Wulan dulu kerja. Uang diserahkan ke kita. Di rumah jadi jongos kita. Padahal ini kan rumahnya dan kita yang numpang. Ibu mertuaku langsung tertawa terbahak-bahak. Bener-bener ya ibu dan anak ini. Lihat saja nanti selama aku di sini. Akan ku kerjai juga kalian biar tahu rasa. Dan berarti benar yang semalam dibilang Mas Johan. Dia sudah membawa perempuan tak tahu malu itu ke sini. Kupastikan sebentar lagi para benalu itu akan menangis saat tak punya tempat tinggal lagi. Lah, terus si Mbak ini nanti mau tidur di mana, Bu? Tanya Selvi. Ya di kamar belakang yang sudah lama nggak kepake kan? Kan di sana ada tikar. Tinggal bersihin dikit. Tempatnya sudah sangat nyaman kok. Mau kan Mbak tidur di sana? Daripada harus tidur di jalanan kan? Bu Sarah menoleh kepada aku. Nggak apa-apa Bu, yang penting bisa istirahat saja, jawabku. Aku sudah menduga dari awal kalau mereka akan menempatkanku di gudang. Tak apalah, yang penting aku masih bisa di rumah ini. Ya sudah, ayo ikut masuk, nanti ku beritahu kerjaanmu. Tapi ingat ya, kalau ada tetangga yang tanya, bilang kalau kamu itu ku gaji ya. Aku hanya mengangguk mendengar perkataan Bu Sarah tersebut. Mataku lebih fokus pada keadaan rumahku ini. Masya Allah, masih 1 hari ku tinggal rupanya sudah seperti kapal pecah. Padahal keadaan melompong karena barang kan ku ambil, harusnya kan lebih mudah membersihkannya. Emang dasarnya saja sudah males kok. Tiba-tiba keluar dari kamarku Mas Johan dan selingkuhannya, berpelukan mesra tanpa malu-malu. Akan kuberi pelajaran juga wanita tak tahu malu ini. Gegas aku menunduk saat berpapasan dengan Mas Johan dan pasangan selingkuhannya itu. Aku takut dia akan mengenali wajahku. Siapa wanita ini, Bu? Tanya Mas Johan. Berarti memang dia tak mengenali penyamaranku kali ini. Padahal tadi dia memandangku lumayan lama loh. Apa mungkin dia tengah dimabuk asmara, jadi dia tak ingat dengan wajah istri yang telah menemaninya lebih dari 3 tahun ini. Tapi hal ini malah menguntungkan sih buatku, jadi aku tak akan terlihat grogi lagi di depannya. Pembantu baru kita, Jo. Mulai sekarang dia yang akan ngerjain semua pekerjaan rumah. Jadi ibu gak capek-capek masak dan bersih-bersih. Oh iya, sampai lupa. Siapa namamu Mbak? Tanya Bu Sarah kepada aku. Saya Juminten, Bu, ucapku. Wah, kebetulan banget nih. Aku dan Sinta lagi lapar. Buatin mie dan cepat antarin ke kamar lagi ya, perintah Mas Johan. Aku cuma mengangguk dengan perintahnya itu. Rasanya tanganku sudah gatal melihat kelakuan Sinta yang dari tadi memeluk erat perut Mas Johan. Benar-benar perempuan tak punya harga diri. Di depan Bu Sarah pun dia tampak tak sungkan ataupun risih bermesraan. Padahal kan mereka bukan pasangan resmi. Kamu gak kerja, Jo? Tanya Bu Sarah. Kerjalah, nanti setelah makan, nanti kubawakan TV sama kulkas. Kebetulan temanku ada yang ngreditin barang, jadi aku ambilin saja darinya. Kamu kok malah diem saja? Cepet, buatin mie-nya. Saya kan belum tahu tempatnya, Mas, jawabku ngeles. Ya sudah, sini kutunjukkan dapur sekalian tempat tidur kamu ya, ujar Bu Sarah. Aku pun kemudian mengekorinya.
Dia menunjukkan padaku dapur yang menurutku sudah nampak seperti rumah kosong yang lama tak berpenghuni saja. Sepertinya sejak kepergianku, tak ada yang membersihkan dapur ini. Piring-piring kotor berserakan dan bekas makanan sisa mengeluarkan bau yang sangat menyengat hidung. Mungkin karena aku yang lagi hamil muda ini, aku pun mendadak mual dan ingin muntah. Aku segera menutup mulut dan hidungku. Bu Sarah yang melihat kelakuanku ini hanya diam saja dan tak bertanya apapun. Kadang aku berpikir, kenapa bisa sih dua orang wanita yang ada di rumah ini sangat jorok? Padahal seingatku, dulu saat masih di rumahnya sendiri, mertuaku ini amat sangat menjaga kebersihan loh. Apa karena sekarang tak tinggal di rumahnya sendiri, hingga kemudian dia menjadi abai pada kebersihannya? Bu Sarah kemudian berjalan lagi ke samping dapur, menunjukkan padaku kamar kosong yang biasanya kupakai untuk menaruh barang yang jarang digunakan. Tentu saja kondisinya sangat kotor dan berdebu, karena aku pun tak pernah masuk ke kamar ini jika tak butuh untuk mengambil sebuah barang. Di dalam kamar ini ada sebuah ranjang besi tua yang kugunakan untuk menaruh beberapa barang. Kamu nanti tidurnya di sini ya, Jum. Setelah buatin mie, bersihin dapur, dan nyuci baju, baru kamu bersihkan kamar ini. Tuh, ada ranjangnya. Lumayan bisa buat kamu tidur nanti, ucap Bu Sarah, kemudian pergi meninggalkanku. Dulu di sini adalah kamar orang tuaku, jadi tak apalah aku tidur di sini sambil mengenang masa kecilku. Dan bismillah, semoga mereka di alam sana merestui usahaku untuk merebut kembali rumah ini dari para benalu itu. Gegas, aku pun memasak mie pesanan Mas Johan. Untung saja, kemanapun aku pergi selalu memakai masker. Jadi aku pakai masker itu sekarang untuk mengurangi bau menyengat ini. Sambil memasak, kucuci sedikit demi sedikit perabotan dapur yang kotor itu. Hingga 2 porsi mie instan ini pun siap disajikan. Ingin rasanya aku memasukkan racun tikus ke dalam mie ini agar pasangan haram itu mati seketika. Namun sayangnya aku tak setega itu. Jadi masih kubiarkan saja mereka hidup dan terus menambah dosa-dosa itu. Aku juga tak ingin masuk penjara karena membunuh mereka. Mending diam saja dulu dan membuat strategi yang bagus. Tapi kali ini, kusiapkan handphone yang berada di sakuku itu dalam mode kamera. Jadi jika ada kesempatan, maka aku akan langsung memfoto mereka. Lumayan kan, bisa untuk bukti gugatan ceraiku nanti. Dengan membawa nampan berisi 2 porsi mie ayam itu, terlihat pintu kamar itu tertutup. Sedangkan Selvi dan Bu Sarah tak terlihat batang hidungnya. Mungkin saja mereka masih ngobrol di luar. Segera ku ketuk pintu kamar itu. "Masuk, nggak dikunci!" teriak Mas Johan menjawab ketukan pintu itu. Segera aku pun masuk dan siap dengan segala kemungkinan buruk yang akan terpampang di dalam nanti. Bismillah, saat aku masuk, mereka masih saling berciuman dengan selimut menutupi bagian dada hingga bawah tubuh mereka. Langsung kutaruh mie itu di meja rias. Nah, saat itu aku mengeluarkan handphone dan memfoto mereka lewat pantulan kaca. Dan 2 buah foto berhasil kudapat. Kemudian aku gegas keluar dan meninggalkan 2 manusia yang masih tetap bermesraan itu. Tanpa mempedulikan mereka lagi, aku kemudian gegas melanjutkan membersihkan dapur dan juga mencuci baju dengan tangan. Semua kulakukan dengan cepat agar segera bisa membersihkan kamar yang akan kugunakan untuk tidur nanti. Tepat pukul 11, selesai semua pekerjaanku. Tadi aku sempat membuat teh hangat sebagai penambah semangat. Aku segera mandi kemudian masuk kamar. Kebetulan di dalam tas tadi aku membawa 2 botol susu yang bisa kugunakan untuk mengganjal perutku ini. Aku yakin anak yang ada di dalam kandunganku ini kuat, hingga dia akan baik-baik saja saat kuajak berjuang seperti ini. Gegas, kuturunkan beberapa barang yang ada di ranjang dan kubersihkan ranjang itu. Tak sampai 10 menit semua sudah selesai. Meski tanpa bantal dan hanya dengan kasur tipis, ranjang ini masih terasa sangat nyaman. Kukunci dari dalam pintu kamar ini. Segera kubaringkan badanku yang lelah ini sambil mengecek handphone. Menyimpan rapi 2 foto yang barusan kuambil. Saat tengah berbaring di kasur yang tipis ini, rasanya ada yang mengganjal di balik punggungku. Gegas, aku kembali bangun dan memeriksanya. Betapa senang dan sangat kaget sekali aku saat yang kutemukan adalah
Surat sertifikat tanahku yang asli dan dibungkus dengan plastik warna hitam. Ternyata begitu mudah aku mendapatkannya. Namun kini aku harus bisa mengeluarkannya dari rumah ini. Dan hal ini harus cepat kulakukan sebelum aku ketahuan. Setelah kupikir, aku akan membawanya keluar nanti dari sini saat Mas Johan dan pacarnya itu berangkat kerja nanti. Namun, misi ini belumlah usai. Aku harus menemukan pula sertifikat palsu yang ditunjukkan Mas Johan padaku. Untuk bahan pelaporan, juga atas pemalsuan dokumen yang dibuatnya. Jadi aku harus bersabar sedikit lagi di sini. Kembali kuletakkan sertifikat itu ke tempat semula dan kembali berbaring. Kini tujuan utamaku adalah untuk mengecek novelku di aplikasi berbayar itu. Karena tadi pagi aku sudah menabung 2 part terkunci itu. Langsung saja ku cek penghasilan yang sudah kudapatkan. Kebetulan aplikasi ini langsung menunjukkan hasil pendapatan saat ada orang yang membuka kuncinya. Dan subhanallah, dari 2 part terkunci itu, aku sudah menghasilkan uang sebanyak 1 juta rupiah. Ternyata novelku ini banyak yang suka. Buktinya juga di kolom komentar, ratusan pembaca itu meminta agar aku cepat-cepat melanjutkan novel ini. Gegas dan dengan semangat, aku mengetik bab 12 agar pendapatanku bertambah. Kurasa tak apalah waktu 1 jam ini kugunakan untuk menambah bab. Toh pintu juga kukunci dari dalam. Semoga aku bisa cepat mengetiknya. Dan alhamdulillah aku selesai juga mengetiknya. Dan langsung saja kuterbitkan di aplikasi itu. Semoga nanti saat ku cek lagi semakin banyak yang membukanya. Dan nanti malam aku harus bisa meneruskannya 2 bab lagi. Pintu diketuk dari luar. Suara ketukan keras itu membuyarkan lamunanku. Segera aku memakai jilbab dan memasukkan handphone ke dalam saku dasterku. Tampaknya orang di luar itu ingin membuka paksa pintu ini dengan memutar-mutar gagang pintu. Semoga saja itu bukan Mas Johan yang sadar kalau dia menaruh kertas berharga itu di sini. Suara ketukan keras itu membuyarkan lamunanku. Segera aku memakai jilbab dan memasukkan handphone. "Iya, sebentar," jawabku langsung gegas aku membuka pintu. Kamu kok jam segini sudah masuk kamar sih? Sana, masak buat kami. Tuh di dapur tadi aku sudah belanja. Kamu masaknya yang cepet ya. Aku dan Selvi lapar nih. Alhamdulillah, ternyata ini mertuaku yang sedang kelaparan. "Maaf Bu, tadi saya kecapean karena saya sedang hamil muda," ucapku sambil menutup pintu. "Oh, jadi kamu lagi hamil ya?" "Bodohnya mertuamu itu yang mengusirmu. Apa dia tak tahu kalau kamu sedang hamil?" tanyanya. "Iya Bu, mereka tak tahu kalau saya hamil. Saya masak dulu ya Bu." "Ya sudah, cepetan. Keburu Selvi berangkat kuliah. Aku mau rebahan di kamar ya. Nanti kalau kamu butuh apa-apa bilang aja." Aku hanya menganggukkan kepala mendengar perkataannya itu. Dan langsung menuju ke dapur untuk memasak. Saat ku intip suasana di rumah ini amat hening. Karena semua penghuninya sedang berada di kamar masing-masing. Begitu pula dengan Mas Johan dan gundiknya itu. Aku harus mencari cara agar bisa keluar sebentar dari rumah ini. Untuk menaruh sertifikat itu di motorku yang kini kuparkirkan di tempat penitipan sepeda. Sebelum Mas Johan menyadari jika kamar itu kini kugunakan untuk tempat tidur. Sebuah ide muncul di benakku saat melihat minyak goreng yang tinggal sedikit. Ini bisa kujadikan alasan untuk keluar rumah dan pastinya mereka nanti tak akan curiga. Gegas aku kembali ke kamar dan mengambil surat itu dan kumasukkan ke dalam sebuah kresek. Lalu segera aku keluar rumah tanpa pamit kepada Bu Sarah. Namun saat aku baru keluar dari pintu, ibu mertuaku itu memanggilku. Jum, kamu mau kemana?" teriaknya. "Membeli minyak goreng dan garam yang habis Bu," ucapku dengan hanya melongokkan kepala ke dalam. "Emangnya kamu sudah bawa uang?" tanyanya kembali. "Pakai uang saya saja Bu, tadi saya takut mengganggu istirahat ibu," alasanku. "Ya sudah, sana cepat berangkat, jangan lama-lama." Aku pun kemudian berjalan cepat menuju ke penitipan sepeda. Setelah menaruhnya di jok, aku pun langsung bergegas menuju toko yang ada di dekat rumah. Tentu saja, aku terus menunduk saat berbelanja di sini karena takut ada yang mengenaliku. Aku pun tak hanya membeli minyak goreng dan garam saja, namun aku juga membelikan telur dan untukku nanti malam,
Aku membeli beberapa susu UHT dan juga roti. Aku kemudian segera kembali ke rumah, takut ketahuan. Sesampainya di rumah, gegasku masukkan jajananku ke dalam kamar dan kemudian kembali ke dapur. Ternyata Mas Johan telah keluar dari kamar mandi bersama wanita tak tahu malu itu. Sebuah pemandangan yang menjijikkan dan sepertinya dia tahu kalau aku keluar dari kamar itu. "Hei, ngapain kamu tadi masuk ke dalam kamar itu?" tanyanya pada aku sambil melotot. "Ibu menyuruh saya tidur di dalam kamar itu, Pak," ucapku berusaha setenang mungkin agar dia tak curiga. "Bu, Ibu," teriak Mas Johan kemudian memanggil ibunya. Bu Sarah segera keluar kamar, mendengar panggilan putranya itu. Kemudian diikuti Selvi yang letak kamarnya berjejeran. "Apaan sih, Jo? Kok teriak-teriak?" tanya Bu Sarah bingung. "Benar ibu yang menyuruh dia membersihkan kamar dan tidur di kamar ini?" tanya Mas Johan pada ibunya. "Iya benar, memangnya kenapa? Kalau dia tak tidur di situ lalu mau di mana lagi dia tidur?" jawab Bu Sarah. Tanpa menjawab lagi pertanyaan dari ibunya itu, Mas Johan segera melepaskan pegangan tangan pacarnya itu pada lengannya dan langsung masuk ke kamar itu. Untung saja aku tadi sudah membawanya pergi duluan. Jika telat sedikit saja, bisa gagal deh misiku. Alhamdulillah, ternyata keberuntungan masih ada di pihakku. Beberapa saat Mas Johan kembali keluar. Kini wajahnya menyiratkan kemarahan. "Tadi saat bersih-bersih, apa kamu tak menemukan sesuatu di bawah tempat tidur?" tanyanya mencoba menginterogasiku. "Tidak, Pak. Saya tidak melihat apa-apa di bawah kasur Bapak," jawabku dengan wajah tetap berusaha setenang mungkin. "Kamu pasti bohong, di bawah sana ada plastik hitam dan sekarang sudah tak ada lagi." Mas Johan terlihat makin marah padaku. "Beneran, Pak, saya tidak menemukan apapun di bawah tempat tidur itu," jawabku, sambil di hati terus meminta pertolongan dari Allah agar kali ini aku bisa selamat. "Apaan sih yang emangnya isi bungkusan itu?" tanya si pelakor tiba-tiba. "Sesuatu yang sangat penting pokoknya," jawab Mas Johan tanpa menoleh. "Ibu juga nggak lihat apa-apa kok, Jo, di bawah sana," ucap Bu Sarah tiba-tiba. Aku tak tahu mengapa mertuaku ini mengatakan hal itu. Apa karena memang tadi dia sempat melihat ke dalam kamar saat aku keluar? Atau memang dia hanya ingin menyelamatkanku? Dengan adanya pembantu gratisan sepertiku ini di sini, semuanya menjadi mudah. Dan beliau tak perlu lagi susah-susah melakukan pekerjaan rumah. "Ah, yang benar, Bu. Iya, benar. Emangnya apa sih isi plastik hitam itu? Dan mengapa kamu sembunyikan di dalam sana?" tanya Ibu Sarah lagi. "Sesuatu pokoknya. Apa mungkin aku telah memindahkannya ya, dan kini aku lupa tempat naruhnya." Kali ini Mas Johan tak lagi melihat kepadaku. Dia malah seperti orang yang bingung sambil menggaruk-garuk kepalanya. "Ya pasti kamu lupa naruhnya. Kamu itu kan dari dulu pelupa. Masih muda kok lupaan sih, Jo. Kamu ini. Ya sudah, jangan ganggu Juminten, biar dia lanjutin masak. Kami ini lapar." "Ya kali kalian berdua sudah kenyang karena makan mie. Lah aku dan Selvi belum ada apapun yang masuk ke perut ini sejak tadi pagi," gerutu Bu Sarah. "Ayo Yang, cepat kita berangkat dulu. Nanti sambil dipikir di jalan kamu naruhnya di mana," ucap wanita tak tahu diri itu sambil menggandeng tangan Mas Johan untuk kembali masuk ke dalam kamar. Akhirnya aku selamat juga kali ini. Secepatnya aku harus menemukan duplikat surat palsu yang dibuat Mas Johan kemarin. Setelah itu, aku akan bergegas pergi dari rumah ini dan memberi mereka pelajaran. Kali ini, kulanjutkan acara memasakku, dan beberapa saat kemudian, kulihat Mas Johan dan gundiknya keluar rumah, menggunakan jaket ojek online warna pink yang sama. "Tunggu saja Mas, aku juga akan membuatmu dan selingkuhanmu malu dan tak akan mampu menatap wajah orang lain lagi. Seenaknya kalian berbuat zina di rumahku. Sekarang kamu masih merasa menang Mas, tapi sebentar lagi kehancuran akan menjelangmu." "Bu, makanan sudah siap," panggilku di depan pintu ibu mertuaku itu. Tanpa menjawab, beliau pun keluar dan diikuti juga oleh Selvi yang kini telah rapi. Pasti dia akan berangkat kuliah. Sepertinya sejak kemarin dia kuliah menggunakan motor milik kekasih suamiku itu. Ternyata memang keluarga ini sepertinya punya niat untuk menjadikan wanita itu sandaran hidup, seperti yang dulu mereka lakukan pada aku. "Loh Jum,
Kok ini ada telur ceplok juga? Tanya mertuaku. Iya bu, tadi saya beli sekalian di toko. Wah, pinter kamu. Sering-sering aja kayak gini ya, ucapnya lagi sambil makan. Ye, maunya gratisan mulu sih bu, dasar nggak tahu malu. Setelah selesai makan, Selvi kemudian langsung pamit akan berangkat kuliah pada ibunya. Sedangkan aku mencuci piring dan perabotan dapur lainnya. Aku mau berangkat dulu ya bu, ucap Selvi sambil mencium punggung tangan Bu Sarah. Kamu kok kelihatan lemas dan pucat gitu sih dari kemarin Sel? Makan juga malas-malasan gitu, kamu sakit? Tanya Bu Sarah. Tiba-tiba Selvi lari ke kamar mandi sambil menutup mulutnya. Dan tentu saja diikuti oleh ibunya. Selvi muntah-muntah di dalam kamar mandi. Kamu kenapa kayak gini Sel? Jum, cepat buatkan Selvi teh hangat, ucap Bu Sarah khawatir. Letak kamar mandi yang berada di samping dapur membuatku bisa mendengarkan obrolan mereka. Dan gegas ku buatkan teh untuk adik iparku itu. Kamu kenapa Sel? Jangan buat ibu khawatir dong. Atau jangan-jangan... Awas saja kalau kamu berani macam-macam kalau pacaran, ucap Bu Sarah geram namun tetap khawatir pada anak perempuannya itu. Ih, ibu ini apaan sih? Aku ini cuma masuk angin kok, malah ngomong yang aneh-aneh, bentak Selvi pada ibunya. Lah, masa masuk angin kayak gini? Ibu ini sudah punya pengalaman hamil 2 kali loh. Jadi sudah tahu mana yang hamil beneran dan mana yang cuma masuk angin. Bu Sarah semakin emosi. Ibu ini ngapain sih selalu saja ngajakin ribut? Benci aku itu sama ibu. Udah aku berangkat dulu. Capek terus dengerin omongan gak mutu dari ibu. Selvi kemudian segera keluar dan mengendarai motor milik selingkuhannya Mas Johan itu. Sementara itu Bu Sarah kelihatan lemas dan kembali duduk di kursi dekat televisi. Bu, ini tehnya. Mbak Selvi sudah pergi jadi ibu saja yang minum, mumpung masih anget, kataku sambil memberikan segelas teh padanya. Lalu kembali ke dapur untuk meneruskan pekerjaanku. Kok feelingku sepertinya sama kayak mertuaku itu? Karena setauku, Selvi itu sedikit keterlaluan kalau pacaran. Dan kadang pun dia lupa waktu saat di luar rumah. Ya, karena memang Bu Sarah dan Mas Johan juga tak pernah menasehati dan menegurnya sih. Jadi dia merasa bebas banget gitu. Jum, ini gelasnya. Tehnya sudah kuhabiskan. Aku segera menghampirinya dan mengambil kembali gelas kosong dari tangannya itu. Raut wajah mertuaku itu kini terlihat sangat sedih. Dan selama 3 tahun menikah dengan Mas Johan, aku belum pernah melihatnya sesedih ini. Aku jadi merasa amat iba padanya karena aku dulu juga pernah menganggapnya sebagai ibu kandungku sendiri. Jum, tolong bersihkan kamarku dan kamar Selvi ya sebentar. Biasanya anak itu paling malas bersihkan kamarnya sendiri, ucap mertuaku lagi lirih. Iya bu. Lekas ku ambil sapu dan membersihkan kamar yang ditempati Bu Sarah terlebih dahulu. Selama beliau tinggal di sini, baru kali ini aku masuk kamarnya. Dan ternyata beliau ini sangat bersih dan rapi orangnya. Terbukti dengan kamarnya yang bersih, hingga aku hanya tinggal menyapu lantainya saja. Rencana aku nanti setelah membersihkan kamar ini dan kamar Selvi, aku akan membersihkan kamar Mas Johan, sekalian untuk mencari sertifikat palsu yang pernah ditunjukkan padaku dulu. Kini aku berpindah dulu ke kamar Selvi. Ya Allah, ternyata kamar ini amatlah berantakan. Spray dan bantal dibiarkan morat-marit. Pakaian pun banyak bertumpuk di mana-mana. Jadi tak bisa dibedakan mana pakaian kotor dan mana pakaian bersih. Buku dan juga kosmetik pun ikut berserakan. Juga banyak bekas bungkus snack yang dibuang sembarangan dan tak dimasukkan ke dalam tempat sampah yang sudah tersedia di pojokan kamar ini. Gegas, kupunguti semua pakaian-pakaian itu dan memasukkannya ke dalam keranjang baju kotor. Dan kemudian merapikan tempat tidur, buku dan kosmetiknya. Benar-benar sungguh jorok adik iparku ini. Padahal dia sangat pandai berdandan dan selalu kelihatan modis kalau di luar. Kemudian kupunguti semua bungkus snack dan akan kubuang ke tempat sampah. Namun, pandanganku tertuju pada sebuah benda pipih putih biru yang ada di dalam tempat sampah tanpa tutup itu. Segera ku ambil benda tersebut dan aku sangat tahu bahwa ini adalah alat tes kehamilan dan di sini ditunjukkan kalau hasilnya positif. Astagfirullahaladzim, seruku spontan sambil menutup mulut. Ada apa Jum?
Ternyata ucapanku tadi didengar oleh Bu Sarah dan sontak dia langsung menghampiriku ke dalam kamar selfie. Melihat apa yang sedang kupegang, Bu Sarah pun kemudian merebutnya dari tanganku. "Di mana kamu temukan benda ini, Jum?" "Milik siapa?" ucapnya setengah berteriak. Di sini, Bu," jawabku sambil menunjukkan di mana tempatku menemukan benda itu. "Katakan, Jum, ini bukan milik selfie kan?" ujarnya sambil mulai menangis. "Ini pasti milik orang lain kan?" Bu Sarah kini terduduk di ranjang milik selfie. Air matanya kini mulai turun. Tangannya masih terus menggenggam erat alat tes kehamilan itu. "Istighfar, Bu, istighfar," ucapku mencoba memberi semangat. "Hancur, Jum, semua sudah hancur. Aku dan Johan itu menguliahkan selfie agar dia nantinya setelah lulus bisa bekerja dan membantu perekonomian kakaknya. Tapi kenapa dia malah hamil? Hancur sudah semua impianku," ucap Bu Sarah sambil menangis sesegukan. "Jangan bersedih dulu, Bu, siapa tahu ini bukan barang milik Mbak Selfie." Sebenarnya aku sangat yakin jika barang pipi itu adalah milik Selfie. Namun karena kasihan melihat kondisi Bu Sarah saat ini, makanya aku mencoba menghiburnya. Sebenarnya beberapa hari ini aku sudah memperhatikan perubahan pada badan Selfie. Dia juga sepertinya lemas gitu. Namun aku tak ingin berburuk sangka padanya. Dan dengan ditemukannya alat ini, aku jadi semakin yakin 100% dengan dugaanku itu. Selfie hamil. Saat kuliahnya baru semester 3. Astagfirullahalazim. Sebenarnya beberapa hari ini aku sudah memperhatikan perubahan pada badan Selfie. Dia juga sepertinya lemas gitu. Namun aku tak ingin berburuk sangka padanya. Dan dengan ditemukannya alat ini, aku jadi semakin yakin 100% dengan dugaanku itu, Selfie hamil. Saat kuliahnya baru semester 3. Astagfirullahalazim. Aku kemudian memeluk ibu mertuaku itu, karena jujur aku pun ikut merasakan kesedihan yang beliau rasakan. Selfie memang satu-satunya harapan di keluarga ini. Aku tahu betapa Mas Johan selalu mendahulukan kepentingan sekolah Selfie daripada yang lain. Agar bisa menyekolahkan adiknya jugalah yang membuat dia selama ngojek tak pernah memberikan uang padaku. Aku tak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika Mas Johan mengetahui akan kehamilan Selfie ini. "Yang sabar ya, Bu, semua sudah terjadi," ucapku. Rasanya aku ini sudah gak punya semangat hidup lagi, Jum. Johan sudah gagal dalam segala hal. Kini haruskah Selfie juga begitu? Aku memang tak bisa menjaga amanat dari ayah mereka. Aku gagal membuat kedua anakku sukses. Mungkin karena cara aku mendidiknya yang terlalu memanjakannya dan tak pernah mengontrol kegiatannya, yang kini membuat Selfie salah jalan. Aku tak bisa membayangkan jika kakaknya sampai tahu jika Selfie hamil. Aku takut Johan akan hilaf. Aku hanya bisa beristighfar di dalam hati. Meski mereka jahat, namun aku juga tak tega. Jika keadaannya seperti ini, doaku selalu agar mereka baik-baik saja. Di saat seperti ini aku jadi teringat dengan Wulan. "Siapa Wulan itu, Bu?" tanya aku sok bodoh. Wulan adalah menantu yang telah kusia-siakan dan kami zolimi hingga akhirnya dia terusir dari rumahnya sendiri. Apa mungkin ini karma karena perbuatan kami itu? Ucap Bu Sarah lirih. "Wah, mungkin juga sih, Bu. Katanya kalau doa orang yang teraniaya itu bakalan cepet diijabah sih, Bu. Maaf ya, Bu. Kenapa kok sampai menyanyiakan mantunya? Lalu perempuan yang tadi di kamar berdua dengan putra ibu itu siapa?" Pancingku lagi. "Perempuan itu hanya selingkuhan Johan saja. Aku sebenarnya nggak suka juga dia ada di sini. Tapi ya gimana lagi, kata Johan. Jika dia di sini maka motornya bisa digunakan Selfie untuk ke kampus."
Sebenarnya Wulan itu mantu dan istri yang baik, baik sekali malahan. Dan justru karena kebaikannya itulah kami memanfaatkannya dan akhirnya mengusirnya dari sini. Saat dia sudah tak ada seperti ini, semua jadi terasa bahwa kehadirannya di sini itu amat berharga buat kami. Aku sesungguhnya memang tahu kalau hati dari mertuaku ini amat lembut. Dulu saat aku masih tinggal di rumah Mas Johan, mereka semua sangat menyayangiku. Namun entah mengapa semua berubah saat mereka mulai bangkrut. Mungkin beban mental yang menjadikan sifat mereka berubah dan menjadikanku pelampiasan dari kekesalan mereka. Apa itu berarti ibu masih ingin menantunya itu kembali? Apa itu berarti ibu masih ingin menantunya itu kembali, Bu? Sedangkan sudah ada wanita lain yang kini sudah ada perempuan lain di hati Mas Johan. Tanya aku memancing. Kalau aku sih sebenarnya ingin sekali dia kembali lagi ke rumah ini. Karena dia perempuan yang baik, tapi kan yang menjalani hubungan si Johan. Jadi ya tergantung dia saja. Tolong kamu rahasiakan tentang kehamilan Selvi ini ya dari siapapun termasuk Johan. Karena aku akan melakukan sesuatu agar masa depan Selvi tak rusak, ucap Bu Sarah dengan wajah serius kini. Aku mencium sesuatu yang tak beres di sini. Aku takut mertuaku itu gelap mata. Baik Bu, saya akan diam seperti yang Ibu minta. Tapi kalau boleh tahu, Ibu akan berbuat apa dengan kehamilan Mbak Selvi ini? Aku akan menggugurkan kandungan itu dengan cara apapun. Jangan sampai ketahuan. Aku mau dia bisa meneruskan kuliahnya dan tak menikah muda. Mendengar ucapan ibu mertuaku itu, aku langsung beristighfar dalam hati. Haruskah aku membiarkan semua itu terjadi nantinya? Aku ingin melihat dulu bagaimana reaksi Selvi nanti. Tapi cara seperti itu kan cuma akan menambah dosa saja, Bu. Apa tak lebih baik menikahkannya saja? Toh setelah menikah dia kan masih bisa meneruskan kuliahnya, Bu. Atau ambil cuti setahun gitu, lalu kuliahnya dilanjut lagi. Jangan nambahi dosa lagi, Bu. Apa Ibu nggak takut kalau nanti malah akan ada karma yang lebih besar lagi? Kamu kok jadi ceramahin aku sih? Kamu itu siapa? Sok baik, sok bener. Sudah, sekarang sana bersih-bersih dan nyuci baju. Awas ya, kalau sampai ada orang yang tahu tentang kehamilan Selvi, berarti kamu yang ember. Sudah cepat sana. Bu Sarah tiba-tiba emosi. Daripada kena marah lagi, aku pun langsung mengangkat tumpukan pakaian kotor dari kamar Selvi ini ke belakang untuk kucuci ala kadarnya. Hei Jom, sebelum mencuci bersihkan dulu kamar si Johan. Aku mau istirahat sebentar, pusing. Ucapnya lagi yang hanya aku jawab dengan anggukan saja. Kebetulan sekali nih. Bu Sarah tidur saat aku nanti akan membersihkan kamar Mas Johan, sehingga aku bisa leluasa mencari surat itu. Sepertinya keadaan rumah ini sudah tak kondusif, jadi sebaiknya aku harus cepat menemukan surat itu dan mengamankannya. Kutaruh dulu pakaian kotor itu di belakang, lalu kurendam dengan air sabun. Lalu aku kembali mengambil sapu dan masuk ke kamar Mas Johan, yang juga kamarku ini. Kulihat kamar mertuaku itu kini tengah tertutup rapat. Lekas ku kunci dari dalam kamar ini agar aku lebih leluasa bertindak tanpa khawatir ketahuan. Keadaan di dalam kamar ini tak jauh berbeda dengan kamar Selvi. Semua berantakan, seperti kapal pecah. Malah di sini pakaian dalam berserakan di lantai. Juga banyak tisu dan alat kontrasepsi bekas pakai, sangat jorok sekali. Sebelum membersihkan semua ini, maka aku akan mencari terlebih dahulu surat itu. Sekitar 5 menit pencarianku tak membuahkan hasil. Hingga kemudian aku menengok ke kolong ranjang, ternyata ada bungkusan plastik putih di sana. Langsung saja kuraih plastik itu menggunakan gagang sapu. Dan voila, ternyata ini adalah surat yang selama ini ku cari. Dan di dalamnya juga ada surat nikah tadi dan juga kartu keluarga kami. Lengkap sudah berkas ini, kini aku akan dengan mudahnya mengajukan gugatan cerai pada Mas Johan, ditambah dengan bukti-bukti yang sudah kukumpulkan. Tanpa menunggu lama, aku pun langsung keluar dari kamar itu. Tujuanku tentu saja mengambil motor dan segera kembali ke kontrakan. Rasanya cukup di sini, aku harus segera pergi dari sini sebelum banyak kejadian terjadi. Dan mereka mengetahui penyamaranku saat aku belum melakukan apa-apa. Kali ini langkahku terasa amat ringan karena misiku telah tercapai dengan mudahnya. Kali ini
Langkah kakiku terasa amat ringan karena misiku telah tercapai dengan mudahnya. Belum genap 1 hari loh, padahal menurut dugaanku kemarin, aku mungkin akan tinggal lebih dari 3 hari di sana. Alhamdulillah, ternyata Allah memberikan kemudahan bagiku. Sampai di penitipan motor, gegasku buka jok motorku dan memasukkan bungkusan plastik putih ini bersama bungkusan plastik hitam yang sudah kubawa kemari sebelumnya. Aku akan segera menaiki motorku saat kemudian aku merasa ada yang kurang dan kelupaan. Ya, ternyata handphoneku tidak ada di saku daster. Kemana dia? Apa mungkin jatuh di jalan ya? Ya Allah, kini aku ingat tadi handphoneku sempat kuletakkan di meja dapur sebelum merendam pakaian selfie tadi karena takut jatuh di air. Duh, bodohnya aku. Gegas aku berlari menuju ke rumahku itu lagi. Aku khawatir jika akan ada yang menemukan handphoneku itu. Aku langsung saja lari ke sana dan langsung menuju ke dapur. Alhamdulillah ternyata barang itu masih ada di sana. Dan kemudian segera memasukkannya ke dalam saku daster. Saat aku akan kembali keluar, ternyata Bu Sarah membuka pintu dan keluar kamar. Dan hal itu membuatku berpikir, untung saja tadi aku cepat-cepat ke sini. Kalau telat sedikit saja, pasti handphoneku ini sudah ketahuan dan diambil oleh Bu Sarah. "Kamu sudah selesai belum membersihkan kamarnya Johan, Jum?" teriaknya. "Belum, Bu. Maaf, tadi perut saya mules. Jadi masih buang air besar tadi dan merendam pakaian Mbak Selfie. Ini mau saya bersihkan dulu sekarang." Bohongku. "Nanti saja deh bersihkan kamarnya Johan. Sekarang kamu kerokin punggungku dulu. Ini badanku kok tiba-tiba rasanya meriang dan pusing, pingin muntah. Coba kerokin sebentar, biasanya aku akan segera enakan." "Apa saya nggak nyuci baju saja dulu, Bu? Kan ini sudah saya rendam dari tadi, takut baunya nggak enak," ucapku. Aku mencoba mencari kesempatan untuk bisa lari sekarang juga dari rumah ini. "Halah, nyucinya nanti dulu. Ayo sekarang kamu kerokin dulu punggungku dulu." Diperintah kok malah nawar sih kamu itu, ucap Bu Sarah yang tiba-tiba menyeret tanganku untuk masuk ke kamar bersamanya. Gagal deh rencana pergi hari ini dari sini. Salahku sendiri sih, terlalu teledor tadi. Saat tengah mengeroki Bu Sarah, terdengar suara motor berhenti di depan. Entah siapa yang datang, Mas Johan atau Selfie. Yang jelas hanya akan memperlambat waktuku pergi dari rumah ini. Apalagi ini juga sudah pukul 5 sore. Maka kuputuskan malam ini untuk bermalam di rumah ini saja. Sekalian ingin mengenang masa saat aku kecil dulu. Saat tidur di kamar belakang itu bersama bapak dan ibuku. "Jum, coba lihat siapa yang datang," perintah Bu Sarah pada aku yang hanya kujawab dengan anggukan saja. Memang tadi pintu depan sudah kututup. Jadi jika ada orang masuk, pasti ketuk pintu dahulu. Ternyata dugaanku salah. Ternyata yang datang bukannya Mas Johan atau Selfie, namun seorang gadis muda berhijab warna putih. Mungkin dia seumuran Selfie. "Assalamualaikum, Bu, Selfie-nya ada," ucap gadis itu sopan saat kubukakan pintu. Mungkin karena penyamaranku ini, jadi si gadis itu memanggilku dengan sebutan Bu. "Waalaikumsalam, Selfie nggak ada. Tadi dia pamitnya berangkat kuliah," jawabku sambil tersenyum. "Kuliah? Apa benar Selfie sudah berangkat kuliah, Bu?" tanya gadis itu seperti kelihatan tak percaya. "Iya, setiap hari Selfie selalu kuliah kok." "Adik ini siapa ya? Temannya Selfie?" tanyaku. "Iya, Bu, saya temannya Selfie. Kamu satu jurusan dan satu kelas. Selfie sudah 2 mingguan lebih ini nggak pernah masuk kuliah. Kalau saya hubungi dan teman-teman serta dosen juga nggak pernah diangkat, Kak. Makanya ini tadi sepulang kuliah saya langsung mampir ke sini. Takutnya dia sakit gitu, Kak," jelas gadis itu lagi. Dari raut wajahnya, sepertinya gadis ini tak mungkin berbohong perihal kebenaran Selfie itu. Lalu kemana saja adik iparku 2 minggu ini? Padahal tiap hari dia selalu pamit pergi kuliah di siang hari. Dan bahkan kadang pulang hingga malam hari. Alasannya sedang mengerjakan makalah atau ada tugas kelompok bersama teman-temannya. Hari ini aku dikejutkan oleh 2 hal yang disembunyikan oleh Selfie. Kenapa dia tak kasihan dengan kakaknya yang kerja hanya khusus untuk membiayai kuliahnya? Padahal setahuku, apa yang Selfie mau selalu berusaha dituruti oleh Mas Johan dan ibunya. Apa mungkin karena terlalu dimanja itu yang membuatnya jadi sering berbohong? Ya Allah, kasihan sekali Bu Sarah kalau sampai tahu hal ini. "Siapa, Jum? Kok nggak diajak masuk?" teriakan Bu Sarah itu langsung membuyarkan lamunanku. Iya, Bu.
Mari Dik, masuk ke dalam dulu, nanti cerita lagi sama ibunya Selfie di dalam. Gadis manis itu pun kemudian mengekoriku masuk ke dalam, dan ternyata di ruang tamu, Bu Sarah sudah duduk manis. Aku segera ke dalam untuk membuatkan teh. Beberapa saat kemudian, aku sudah kembali ke ruang tamu dengan membawa nampan berisi 2 gelas teh hangat. Jom, ambilkan handphoneku di dalam kamar ya, pinta Bu Sarah dan gegas aku mengambilnya. Setelah memberikan handphone itu, aku kemudian masuk ke dalam karena kurasa tak pantas seorang pembantu ikut duduk di ruang tamu, namun aku duduk di ruang keluarga agar bisa mendengarkan apa yang mereka perbincangkan. Silahkan diminum dulu nak Gita, sebentar ya, biar ku telepon Selfie. Dia tiap hari itu pamit berangkat kuliah kok, malah kadang pulangnya sampai malam, karena sedang ngerjakan tugas bersama teman-temannya, ujar Bu Sarah. Beberapa saat suasana hening, tak terdengar ada suara dari 2 wanita beda generasi di ruang tamu itu. Mungkin saat itu Bu Sarah sedang menghubungi Selfie. Halo Sel, kamu lagi ngapain sih? Kok ibu dari tadi telepon gak diangkat-angkat sih? Omel Bu Sarah. Sepertinya teleponnya telah diterima oleh anaknya itu. Ngerjain tugas? Di mana? Ucap Bu Sarah lagi. Beneran kamu lagi ngerjain tugas? Kamu gak aneh-aneh kan Sel? Ya sudah kalau begitu, ibu percaya padamu. Cepat pulang, ini sudah mau malam loh. Sepertinya Bu Sarah telah mengakhiri pembicaraan dengan Selfie melalui sambungan telepon itu. Apakah mertuaku itu benar-benar percaya pada anaknya? Padahal gadis itu yang bernama Gita terlihat lebih jujur daripada Selfie. Tuh kan, Selfie itu sedang ngerjain tugas sama teman-temannya. Pasti kamu salah orang nak. Atau mungkin temanmu yang namanya Selfie itu bukan Selfie anakku. Kan banyak sekarang ini nama yang sama, ucap Bu Sarah pada Gita. Insya Allah saya tidak salah orang Bu. Selfie pernah mengajak saya ke sini, tapi saya hanya menunggunya di pinggir jalan, tidak masuk rumah. Dan teman saya itu namanya Selfie Andriana Bu, jawab Gita. Aku kok jadi bingung ya. Ini sudah malam loh, kamu pulang saja dulu, nanti kasihan orang tuamu bingung lagi, usir Bu Sarah halus pada Gita. Oh ya, sudah kalau begitu Bu, saya pamit pulang dulu. Tolong nanti sampaikan salam saya pada Selfie. Assalamualaikum, pamit Gita. Iya, tapi aku yakin kalau anakku itu tidak kenal sama kamu. Kamu pasti salah orang. Hati-hati ya. Waalaikumsalam. Lalu ku dengar suara motor dinyalakan dan kemudian suara itu semakin menjauh. Jom, ini gelasnya ambil, tamunya sudah pulang. Mendengar teriakan itu, aku bergegas menuju ke ruang tamu sambil membawa nampan dan akan membawa gelas-gelas itu ke dalam. Duduk sini dulu Jum, temani aku ngobrol, perintah Bu Sarah. Sambil menepuk kursi yang ada di sebelahnya dan aku pun kini telah duduk di sampingnya. Ada apa Bu? Tanyaku pura-pura bodoh. Itu tadi teman kuliahnya Selfie. Dia bilang putriku itu sudah 2 minggu tak masuk kuliah. Padahal Selfie itu tiap hari pamit kan? Masa iya dia gak pernah kuliah? Terus kemana saja dia? Padahal kadang dia itu pulang sampai larut malam, ujar mertuaku kesal. Mungkin salah orang atau gimana ya Bu, jawabku. Sepertinya Gita itu anak yang baik dan segala ucapannya tadi sepertinya benar. Tapi aku pura-pura saja tak percaya pada Gita agar dia cepat pulang. Karena aku malu atas kelakuan Selfie itu. Menurutmu kemana Selfie pergi 2 minggu ini? Wah, saya nggak tahu Bu. Tunggu Mbak Selfie pulang saja dulu, baru nanti ditanyakan langsung padanya. Saranku, anak itu kok ya ada-ada saja. Tadi kita menemukan tespek, sekarang malah ada kabar dia 2 minggu tak pernah masuk kuliah. Benar-benar tukang buat masalah dia itu, ujar Bu Sarah kesal. Maaf Bu, apa Bu Sarah tak melihat gerak-gerik aneh dari Mbak Selfie 2 minggu terakhir ini? Tanyaku penasaran. Apa ya Jum? Ya dia lebih sering pulang di atas pukul 11 malam. Dan sekarang dia lebih suka berdandan dan jarang ngobrol denganku. Juga memang dari bentuk pinggul dan payudaranya yang berubah. Apa Mbak Selfie jadi sering murung atau malah terlihat ceria gitu Bu? Tanyaku lagi. Sepertinya lebih ceria Jum. Malah sering kulihat dia teleponan sambil senyum-senyum gitu. Dia juga kemarin kulihat punya jam tangan baru. Dan juga dia pulang beberapa hari yang lalu membawa belanjaan yang lumayan banyak.
Saat kutanya, katanya sedang dapat arisan yang diadakan dengan sesama teman kuliahnya di kampus, jawab Bu Sarah. Tapi tiap hari Mbak Selvi masih minta uang saku kan Bu? Tanyaku lagi. Mintalah, tapi nggak dikasih juga nggak protes kayak dulu. Kayaknya dia juga sudah jarang minta uang untuk sekedar beli buku atau kerjain tugas bareng teman-temannya. Oh begitu, terus Bu Sarah nggak nanya gitu? Kok nggak pernah minta uang buat keperluan kuliah lagi? Tanya aku lagi. Enggak lah, kupikir malah enak dia tak pernah minta uang untuk ini itu. Jadi nggak terlalu buat aku dan Johan tertekan. Ya kalau dulu ada Wulan, enak tinggal minta duit selesai. Lah kalau sekarang Selvi minta duit, kami harus kelimpungan dulu nyari uangnya. Ya ampun, kenapa nggak ditanyain sih? Bisa jadi hal itu yang membuat Selvi akhirnya macem-macem di luar. Maaf ya Bu, bukannya saya sok pintar, tapi menurut saya Ibu harusnya menanyakan dengan tegas hal itu. Agar Mbak Selvi merasa diperhatikan dan takut kalau macam-macam di luaran Bu. Iya, nggak apa-apa kok Jum. Aku malah senang sekarang ada teman curhatku seperti kamu ini. Ya nanti kalau dia pulang akan aku tanyakan. Iya Bu, saya juga senang berada di sini. Saya pamit salat maghrib dulu ya Bu, sudah telat ini keburu Isya. Ya sudah sana sholat, doakan agar keluargaku baik-baik saja ya. Oh iya, jangan bilang ke Johan semua tentang Selvi. Biar ku cari tahu dulu kebenarannya. Iya Bu, jawabku. Kemudian aku segera mengambil wudhu untuk sholat maghrib karena waktunya sudah mepet. Setelah sholat, ku buka sebentar handphoneku untuk mengecek perkembangan novelku. Alhamdulillah banyak sekali kemajuannya. Nanti malam aku harus bisa mengetik 2 bab agar menjadi lebih banyak yang membuka kunci. Hatiku kini malah menjadi tak tega untuk keluar dari sini melihat apa yang terjadi. Terutama pada mertuaku itu. Dulu dia pernah sangat menyayangiku. Paling tidak dengan adanya aku di sini, bisa sedikit menenangkan beban pikiran beliau. Kasihan di usianya yang sekarang ini, kedua anaknya tak bisa membahagiakan, malah hanya membebaninya saja. Aku kemudian segera mencuci pakaian yang tadi belum sempat kuselesaikan, dan segera menjemurnya di belakang. Belakang rumahku ini terdapat sedikit halaman yang sudah dipagari, dan memang difungsikan menjadi tempat menjemur pakaian dari dulu. Setelah selesai, aku pun segera masuk dan berniat akan istirahat. Namun saat menyaksikan mertuaku duduk sendirian di teras, aku pun tak tega dan jadi ikut nimbrung bersamanya. Bu, kok bengong? Ini sudah pukul 8 malam loh, nggak tidur? Tanya aku sambil duduk di sampingnya. Masih sore gini kok tidur Jum? Kamu saja tidur sana, kan sudah nggak ada pekerjaan lagi, jawabnya sambil matanya terus lurus menatap ke depan. Belum ngantuk juga ini Bu. Kamu gak ingin menceritakan tentang keluargamu Jum? Tanya Bu Sarah tiba-tiba. Keluarga? Saya sebatang kara Bu. Orang tua saya sudah meninggal sejak saya kecil. Loh, katanya kemarin kamu lagi nunggu dijemput kakakmu. Kok sekarang bilang sebatang kara? Tanya Bu Sarah lagi sambil menoleh ke arahku. Ternyata mertuaku ini ingat dengan apa yang tadi pagi aku bilang. Padahal aku yang acting saja lupa kok, dasar amatiran. Oh itu, dia hanya kakak angkat saja Bu, namun entah kapan datangnya, belum ada kabar darinya. Jawabku mencoba setenang mungkin agar tak terlihat berbohong. Ya sudah, kalau nggak ada kabar, kamu tinggal di sini saja terus sama aku. Toh kamu tahu kan aku nggak pernah punya teman di sini. Meski kedua anakku di rumah, tapi mereka sibuk dengan urusannya masing-masing dan tak ada yang menghiraukanku. Tuh kan, aku jadi kasihan kepada beliau, karena dulu aku sudah menganggapnya sebagai ibu kandungku sendiri. Beliau pun awalnya sangat baik pada aku. Di 2 tahun pernikahan, kami sering sekali bercanda dan bercengkrama berdua. Namun kembali setelah Mas Johan bangkrut, semua berubah sikapnya, termasuk Bu Sarah, ibu mertuaku ini. Insya Allah Bu, saya tak enak di sini terus merepotkan ibu, dan saya juga ingin pulang ke rumah saya di kampung yang sudah lama kosong. Sejak saya menikah dan diboyong suami ke kota ini, kilahku. Kamu itu nggak ngerepotin kok, malah kamu ringanin bebanku di sini. Itu perempuan simpanannya si Johan tak pernah mau membantu pekerjaan rumah sama sekali. Beda sekali dengan Wulan dulu yang selalu memperlakukan kami seperti raja di sini.
Kerjaannya sama dengan Johan, hanya main perintah saja. Kalau bukan karena kami ini suka dengan uangnya dan motornya dipakai oleh Selfie, maka sudah kuusir saja dia itu dari sini, ucapnya berapi-api. Sifat serakah dan mata duitannya keluar kan, dan jika dalam keadaan tak enak, pasti yang dicari adalah Wulan, karena memang hanya aku yang tulus melayani mereka. Kasihan juga sih si wanita pelakor itu dimanfaatin oleh keluarga ini. Tapi ya rasain juga sih, siapa suruh ngerebut suami orang. Cepat atau lambat, karma akan datang pada orang tak tahu diri sepertinya. Maaf ya Bu, apa Ibu nggak takut? Kalau seumpama Mas Johan dan selingkuhannya itu terus-terusan di sini, apa nggak takut digrebek warga suatu saat? Hal itu tak mungkin terjadi, Jum. Warga di sini itu orangnya cuek, nggak ngurusin satu sama lain. Lagian, kalau misal malam-malam ada yang ketok pintu, misal warga ingin menggerebek nih, kan bisa dia pindah tidur bersama Selfie. Selesai kan? Jawabnya enteng. Itu kan kalau pas siap Bu, lah kalau pas lagi apes gimana? Apa Ibu juga nggak takut juga dengan dosa karena membiarkan terjadinya persinahan? Halah, aku saat ini nggak mikirin dosa Jum, yang penting bisa makan itu cukup. Kalau cuma mikirin dosa, aku dan anak-anakku ini sudah hidup di jalanan karena tak punya rumah. Kadang dalam hidup itu diperlukan sedikit kecurangan agar kita bisa menang. Buat pengalaman saja nih Jum. Dulu kami semua selalu berlaku jujur dan benar, malah semua yang kami miliki hilang, dan itu membuat kami berpikir, jika menjadi orang yang baik itu rugi, sedikit banyak kami harus berlaku curang pada siapapun, termasuk kepada Wulan. Meski dia baik sekali, namun mengakalinya harus tetap dilakukan agar kami bisa punya rumah. Dan kali ini, si Johan sedang merayu simpanannya yang baru agar kami bisa dapat satu motor lagi. Astaghfirullahaladzim, kenapa pikiran beliau jadi sejahat itu? Berarti semua berubah hanya karena mereka bangkrut. Padahal seharusnya dengan diberi cobaan seperti itu, mereka harusnya bisa evaluasi diri kan? Dan lebih mendekatkan diri pada Allah. Bukan malah semakin menjauh seperti ini. Na'udzubillah min zolik. Berarti memang benar adanya, hanya karena harta bisa merubah 180 derajat sifat seseorang. Kasihan juga sih sebenarnya selingkuhan baru Mas Johan itu. Dia tak tahu jika kini dia tengah berada di sarang penyamun yang setiap saat berusaha menyingkirkannya hanya untuk mendapatkan hartanya saja. Beberapa saat kemudian, Selfie kok belum datang juga ya Jum? Ini sudah pukul 9 malam loh. Wajah mertuaku ini mulai kelihatan khawatir. Sudah dicoba telepon Bu? Tanya aku mencoba memberi solusi. Tadi sudah, katanya sedang menyelesaikan tugas dan sebentar lagi akan pulang. Jadi meskipun banyak kejanggalan yang sudah ditunjukkan Selfie sebelumnya dan juga kedatangan Gita tadi sore, ternyata mertuaku ini tetap percaya pada Selfie, tapi tak tahu sih apa yang sebenarnya dirasakan beliau di dalam hati. Hingga kemudian sebuah motor metik masuk ke teras dan tentu saja itu adalah orang yang dari tadi kami tunggu-tunggu. Dia ternyata pulang dengan membawa banyak tas belanjaan, tertulis beberapa nama brand terkenal di tas-tas kertas itu. Nungguin aku ya Bu, yuk masuk, sudah malam nih, ujar Selfie sambil nyelonong masuk. Kami berdua pun segera mengekori gadis cantik berambut merah itu. Oh iya Jum, masukin motornya dan jangan lupa tutup pintunya. Lalu buatin aku teh atau susu hangat ya, perintah Selfie padaku. Gegas kulakukan apa yang diperintahkan gadis itu, karena kini aku di sini benar-benar berperan sebagai pembantu. Kamu dapat uang dari mana belanjanya sebanyak ini Sel? Tanya Bu Sarah saat Selfie mulai menyalakan TV. Ditraktir temen Bu, jawab Selfie singkat. Aku yang sedang menyalakan kompor di dapur tentu bisa mendengarkan hal ini. Kamu jangan bohongin ibu ya. Kamu itu sebenarnya ngapain saja di luar? Setiap hari pamit kuliah tapi nggak ke kampus, pulang selalu malam, bawa banyak belanjaan seperti ini. Apa sebenarnya kamu lakukan di luar sana? Katakan Sel, katakan. Emosi mertuaku ini mulai meninggi. Apaan sih ibu ini? Udah malam loh ini malah teriak-teriak gak jelas gitu. Malu sama tetangga. Jawab Selfie juga ikut meninggikan suaranya. Sejak dulu Selfie ini memang kurang hormat pada ibunya. Setiap kali dinasihati, dia selalu menjawab sesuka hatinya.
Agak beda dengan Mas Johan yang selalu patuh dan memberikan semua yang diminta ibunya. Makanya, jawab dengan jujur pertanyaan ibu, biar aku tak berteriak-teriak lagi seperti ini, timpal Bu Sarah. Oke, aku jadi sugar baby, puas karena aku capek jadi miskin, capek serba kekurangan, capek tiap hari gigit jari karena melihat teman-temanku belanja berbagai macam barang. Ucap Selvi sambil matanya melotot. Mendengar apa yang baru saja diucapkan Selvi, aku yang sedang mengaduk susu di dapur seketika berucap istighfar berkali-kali. Selvi yang sebenarnya sudah kuanggap sebagai adik kandungku sendiri, malah kini terjebak di lembah hitam. Padahal dulu aku selalu mengajarinya segala kebaikan agar tak terjerumus seperti sekarang ini. Hah? Apa itu sugar baby Sel? Tanya Bu Sarah, yang memang tentunya tak mengerti tentang istilah-istilah zaman sekarang itu. Jadi wanita simpanan orang kaya, jawab Selvi singkat dan enteng. Mendengar jawaban dari Selvi itu, tentu saja Bu Sarah langsung kaget dan seketika meminum habis susu hangat yang baru saja kubuatkan untuk Selvi di meja itu. Loh, kok dihabisin sih Bu? Jom, cepet buatin lagi yang baru untukku, ucap Selvi kesal yang membuat aku tertawa kecil karena melihat muka tak bersalah di wajah Bu Sarah. Ya ampun Sel, mengapa kamu bisa jadi begini? Ibu dan Mas Johan itu sudah susah-susah mencari uang untuk biaya kuliahmu. Malah sekarang kamu begini. Di mana sih otakmu itu? Ucap Bu Sarah terus emosi. Tentu saja semua orang tua jika berada di posisi Bu Sarah sekarang pasti akan sangat marah seperti ini. Bahkan mungkin ada yang sampai menamparnya. Ibu ini ngapain sih harus emosi? Sudah ku bilang kan, aku ini bosan hidup miskin. Masalah nanti biaya yang dikeluarin selama 2 tahun ini untuk kuliahku akan ku ganti cash. Ibu minta berapa? Besok ku ambilkan uangnya. Dan satu lagi, ibu jangan khawatir. Justru dengan aku menjadi simpanan orang kaya seperti ini, aku akan bisa memberi apa yang ibu mau. Mau motor, mobil, atau rumah sekalian. Perkara gampang itu Bu. Yang benar kamu Sel. Jadi kita nggak perlu hidup menderita terus seperti ini. Bu Sarah kini mulai luluh sepertinya. Dan kini kulihat beliau duduk mendekati si Selvi saat aku mengantar susu lagi. Oh iya Jum, bikinin aku mie instan juga dong. Cepet ya, nggak pakai lama. Perintah Selvi padaku yang kujawab dengan anggukan dan senyuman manis. Jawab pertanyaanku dulu dong Sel, desak Bu Sarah. Ya iyalah Bu, ngapain kita bersusah-susah cari uang banyak, itu ternyata mudah dan enak loh Bu. Tinggal minta, apa saja yang ku mau langsung deh diturutin sama pacarku itu. Selvi tertawa terbahak-bahak. Wah, enak dong kalau begitu Sel. Capek juga sih hidup miskin kayak gini terus. Tapi kamu masih tetap bisa kuliah kan Sel? Ngapain sih Bu kuliah lagi, mending aku minta banyak duit padanya. Lalu kita buat modal usaha. Aku ini capek harus mikirin banyak tugas melulu Bu. Hidup itu gak usah dipersulit, cari yang gampang aja lah. Kemudian ibu dan anak itu tertawa bersama. Sepertinya mertuaku itu sudah kembali silau oleh harta hingga tak lagi melarang perbuatan anak perempuannya yang salah itu. Yang penting bisa membuat mereka kaya seketika. Amit-amit deh. Iya Sel, tapi ibu menemukan alat tes kehamilan di kamarmu. Kamu sedang hamil? Tanya Bu Sarah. Iya nih Bu, sebel aku, kebobolan, jawab Selvi enteng. Lah, terus bagaimana? Kamu mau minta dia nikahin kamu gitu? Malu kan sama warga sini kalau sampai kamu hamil tanpa bapak? Aku belum bilang sih Bu sama Om Deddy, tapi jangan khawatir. Kalau dia nggak mau anak ini ya sudah, tinggal gugurin saja, gampang kan? Memangnya ibu mau tinggal terus di kampung ini, di rumah jelek ini? Aku sih ogah ya, Om Deddy sudah janji akan segera memberikan rumah baru yang bagus untukku, jawab Selvi terdengar bahagia. Ya sudah, baguslah kalau begitu, biar rumahnya Wulan ini ditempatin Johan. Atau biar dijual saja, lumayan kan, bisa dapat tambahan uang lagi kita, ucap Bu Sarah licik. Aku yang sedang menaruh bumbu mie instan itu di mangkok, sedikit agak jengkel mendengar ucapan mertuaku. Ingin rasanya ku campur mie ini dengan racun tikus, namun untungnya otakku ini masih waras dan masih takut dengan siksa Allah di akhirat nanti.
Jadi dalam hati aku cuma bisa beristighfar saja, apalagi aku ini sedang hamil. Pamali rasanya kalau melakukan perbuatan jahat. Tapi ibu jangan bilang-bilang dulu ke Mas Johan ya, sampai nanti aku sudah pegang kunci dari Om Deddy. Takutnya Mas marah, tapi kalau kunci rumah sudah kupegang, pasti Mas Johan akan bisa nerima semuanya, ucap Selvi saat aku memberikan mie pesanannya itu. Bu, saya izin tidur duluan ya, sudah ngantuk, kataku sopan. Iya sudah, sekarang kamu tidur, besok pagi-pagi kita ke pasar belanja yang banyak, sekalian beli kulkas, Jum. Kamu ada uang kan, Sel? Ucap Bu Sarah. Ada lah Bu, untuk membeli 5 kulkas sekaligus saja aku pegang kok uangnya, jawab Selvi bangga. Aku pun kemudian masuk kamar dan mengunci pintu dari dalam, meninggalkan mereka berdua yang sedang bahagia karena punya uang yang banyak. Terserahlah, toh dosa ditanggung mereka sendiri kok. Mendingan aku sekarang meneruskan novelku agar punya banyak tabungan nantinya. Masalah sertifikat rumah ini sudah aman, hanya tinggal kapan aku mau eksekusinya saja. Kulihat jam di handphone masihlah pukul 2 malam. Terdengar teriakan-teriakan yang membuatku terbangun. Berarti aku baru tidur 1 jam saja setelah menyelesaikan menulis 2 bab novelku tadi. Arak saja keliling kampung. Dasar mesum, kurang ajar kalian mengotori kampung ini. Dasar perempuan murahan, laki-laki gatel. Sudah punya istri masih selingkuh. Arak saja keliling kampung, laporkan pada polisi saja. Hajar saja biar kapok. Suara-suara itu sepertinya amat dekat dan dari banyak orang. Masa iya malam-malam begini ada orang yang teriak? Aku pun bergegas keluar dari kamar, meski takut. Betapa kagetnya aku, ternyata di ruang tamu banyak sekali orang. Mayoritas bapak-bapak dan aku sepertinya mengenal mereka. Ya, mereka adalah tetangga sekitar sini. Untung saja aku keluar kamar lengkap dengan kostum penyamaranku, jadi mereka tak mengenalku. Dari dalam sini aku tak bisa melihat apa yang sedang terjadi di ruang tamu, karena banyaknya warga yang berdiri di sana. Kulihat semua pintu kamar dalam keadaan terbuka dan sepertinya orangnya tak ada. Aku kemudian mencoba mendekati seorang bapak dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Ini tadi warga menggerebek Johan dan selingkuhannya, Mbak, jawabnya. Mendengar jawaban itu, hatiku tak karuan, antara senang dan juga sedih. Sedih karena aib suamiku diketahui banyak orang, dan pasti Mas Johan malu sekali saat ini. Senangnya, tanpa perlu repot-repot lagi, Allah sudah memberikan pelajaran dan hukuman padanya. Karma memang selalu dibayar lunas, rasakan kamu Mas. Loh, kok warga bisa tahu sih Pak? Kalau terjadi persinahan di rumah ini? Tanyaku lagi sambil menunduk. Aku takut jika dia mengenaliku. Sebenarnya sudah sejak beberapa hari yang lalu warga curiga sama si Johan. Istrinya sudah tak ada di sini kok, selalu pulang dengan seorang wanita. Dan warga tak pernah melihat wanita itu keluar rumah lagi, kecuali bersama Johan lagi di pagi hari. Sejak tadi sore, warga sudah menunggu mereka di rumah Pak Sobar, dan hingga pukul 1 malam. Perempuan itu belum juga keluar, lalu warga mencoba mendengarkan di jendela kamar depan, ternyata mereka sedang memadu kasih. Langsung saja kami membuka paksa jendela itu, jelasnya. Berarti setelah menulis tadi tidurku amatlah nyenyak, hingga tak mendengar suara orang berisik sejak 1 jam yang lalu. Oh iya, kamu siapa? Kok keluar dari dalam? Kok sepertinya aku tak pernah tahu kamu di sini? Tanya bapak itu tiba-tiba. Saya saudara jauhnya Bu Sarah Pak, jawabku sedikit gugup. Agar tak lagi ditanyai macam-macam, aku pun segera membelah kerumunan mereka menuju ruang tamu. Pemandangan mengejutkan dan menyedihkan kini tampak di hadapanku. Aku diam-diam juga memfoto mereka, siapa tahu suatu saat bisa dijadikan bukti. Selvi sedang memeluk ibunya dan mereka berdua sama-sama menangis dan duduk di atas kursi sejajar dengan para perangkat desa. Sedangkan Mas Johan dan perempuan gatal itu duduk berjongkok di lantai sambil menutupi wajahnya masing-masing. Si pelakor menutupi badannya dengan spray, sedangkan Mas Johan hanya memakai celana dalamnya saja. Di tubuh suamiku itu, kulihat ada beberapa lebam, pasti karena warga sudah gregetan dengan kelakuannya. Aku tak mendekati mereka, hanya berdiri bersama warga yang lain. Jadi bagaimana ini Pak? Kita apakan mereka? Tanya Pak RT pada Pak Kades. Arak aja Pak,
laporkan saja, usir dari kampung ini." Belum sempat Pak Kades menjawab, para warga telah berteriak mengutarakan isi hati mereka. "Tenang, tenang semuanya, biarkan saya bicara dulu ya," ucap Pak Kades bijak dan disambut anggukan kepala warga. "Begini Johan, setelah tadi saya dan perangkat serta Pak Ustadz Heri berembuk tadi, maka kami memutuskan untuk melaporkan tindakan kalian ini ke kantor polisi. Karena tindakan kalian berdua sudah sangat keterlaluan. Berkali-kali kalian berbuat mesum di sini dan itu membuat kami sangat marah. Kalian berdua saat ini juga sudah memiliki pasangan sah masing-masing, tapi tetap saja kalian berselingkuh dan tentu saja hal itu menjadi pertimbangan untuk kami," ucap Pak Kades. "Tidak Pak, tolong jangan laporkan anak saya ke kantor polisi. Saya janji dia tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Ini juga karena kesalahan istrinya yang meninggalkan Johan, sehingga membuatnya kesepian dan melakukan hal ini," ucap Bu Sarah sambil menangis. "Aku lagi kan yang disalahkan? Meski sudah banyak mendapat karma, toh masih saja ibu mertuaku itu tak bisa mengambil pelajaran." "Alah, memang dasar anakmu saja yang kegatelan. Jangan dihiraukan Pak, pembohong, pasti diulangi lagi. Tetap laporkan ke polisi saja Pak, usir juga keluarganya dari sini." Kembali warga riuh demi mendengar perkataan dari Ibu Sarah tadi. Rata-rata mereka tak setuju dengan perkataannya itu. Aku pun gak setuju sih, kayaknya laki-laki seperti Mas Johan itu tak akan bisa berubah jika belum mendapatkan karma yang sangat menyakitkan. "Tenang, tenang semuanya. Maaf Bu Sarah, kami akan tetap melaporkan Johan dan pasangannya ke polisi. Dan kini mereka sudah dalam perjalanan kemari. Tapi kami akan tetap membiarkan Bu Sarah dan Selvi tinggal di rumah ini," ucap Pak Kades tegas. Mereka tak lagi protes dengan keputusan warga itu, karena tak mungkin bisa diganggu-gugat lagi. Sekali lagi aku sangat bersyukur kepada Allah yang kembali memudahkan jalanku. Tak perlu lagi aku repot-repot melaporkan Mas Johan ke polisi. Kini, malah dia dan pasangan selingkuhannya yang akan segera mendekam di dalam jeruji besi, dipermalukan juga. Kami semua menunggu kedatangan polisi, sambil saling berbisik, kecuali aku yang hanya diam sambil sesekali menatap wajah lebam Mas Johan itu. Tak kusangka nasib ayah dari anak yang sedang kukandung ini akan menjadi pesakitan akibat tindakan asusila yang dilakukannya. Tiba-tiba seorang pria berkulit gelap dan berambut cepak datang dan langsung marah-marah. "Sinta, mana perempuan kurang ajar itu? Biar ku bunuh dia," ucapnya sambil mengacung-acungkan parang di tangannya. Warga dan para perangkat desa segera menenangkan pria itu karena dia membawa senjata tajam, takut jika hal yang tidak diinginkan terjadi. Dengan berbagai bujukan, akhirnya pria itu mau menyerahkan parangnya itu dan duduk bersama Pak Kades. "Maafkan aku Mas, aku hilaf." Pelakor yang bernama Sinta itu kemudian tiba-tiba bersimpuh di kaki pria itu suaminya. "Pergi kamu, aku tidak bisa memaafkan wanita yang sudah mengkhianati kepercayaanku ini. Sekarang juga ku talak 3 kamu Sinta Pratiwi binti Purwantoro," ucap pria itu tegas. Warga tercengang dengan apa yang barusan mereka lihat, sementara Johan dan keluarganya hanya bisa menunduk. "Tolong Mas, jangan lakukan itu. Aku janji tak akan mengulanginya lagi." Sinta masih saja terus menangis. "Pergilah sebelum emosiku kembali memuncak. Wanita tak tahu diri sepertimu tak pantas mendapatkan cinta tulusku. Pergi, sana pergi." Drama keluarga mereka terus berlangsung. Sinta tanpa malu-malu terus merengek dan memohon, sedangkan suaminya tetap teguh pendirian. Hingga kemudian suara sirine terdengar dan 4 orang polisi masuk ke dalam rumah. Tanpa banyak bicara mereka langsung memborgol tangan Mas Johan dan Sinta, kemudian membawanya masuk ke mobil, meninggalkan Bu Sarah dan Selvi yang menangis terseduh-seduh. "Tolong Pak, jangan bawa anak saya. Saya hanya tertipu bujuk rayu si Johan," teriak Sinta. "Katakan saja semuanya nanti di kantor polisi." Nasib tragis seorang pelakor, sanksi sosial dan hukum kini didapatkannya. Setelah Mas Johan dan Sinta dibawa oleh polisi, akhirnya semua warga pun ikut pergi dari rumahku ini. Yang tersisa hanya para perangkat desa dan suami Sinta. "Bu Sarah yang sabar ya, semoga nanti Johan dan kita semua dapat memetik hikmah dari peristiwa ini. Oh iya,
istrinya Johan itu sebenarnya kemana ya Bu? Kok nggak pernah kelihatan? Rumah Pak Kades ini memang dekat dengan rumahku, jadi dia pasti tahu jika aku tidak ada di rumah. Minggat Pak, dasar istri tak tahu diri dia itu Pak, ucap mertuaku dengan nada tinggi. Loh, memangnya kenapa kalau boleh tahu? Setahu saya dan juga warga di sini dia itu wanita yang baik loh. Bahkan sejak remaja, saya tahu semua tentangnya Bu, karena kami kan bertetangga dari dulu. Buktinya sekarang saja dia masih memperbolehkan ibu dan keluarga tinggal di rumah ini kan? Tanya Pak Kades. Alhamdulillah ternyata para tetangga berpihak kepadaku. Jadi nanti jika aku memberontak akan ada yang mendukungku. Alah, itu kalau di luar saja Pak. Alah, itu kalau di luar saja Pak, dia sok baik. Aslinya ya amit-amit, kelakuannya kayak setan. Loh, rumah ini kan sudah dibeli Johan Pak, bener kan Sel? Ucap Bu Sarah, penuh percaya diri yang diamini oleh Selvi. Sejak kapan Bu? Kok tidak ada laporan jual beli tanah dan bangunannya ke balai desa? Tanya Pak RT. Aduh, kalau hal itu saya nggak tahu ya Pak. Yang pasti Johan sudah pernah menunjukkan sertifikat rumah ini yang atas namanya. Dan si Wulan itu juga tahu kok, makanya dia akhirnya pergi dari sini, jawab Bu Sarah lagi. Sertifikat, berarti harus lebih dulu laporan ke desa itu Bu, dan berarti harus ada dong laporan ke desa. Namun hingga saat ini kami tak menerima laporan itu. Hati-hati loh Bu, memalsukan dokumen negara itu bisa dipenjara loh Bu, jangan main-main. Bisa saya lihat sebentar sertifikat itu Bu, ucap Pak Kades tegas. Wah, kalau hal itu saya nggak tahu Pak. Johan kok yang menyimpannya, ucap Bu Sarah sambil tersenyum. Dari wajahnya terlihat sekali raut ketakutan. Ya sudah, ingat jangan main-main dengan dokumen negara loh Bu. Kalau begitu kami pamit dulu Bu. Mari Pak, ucap Pak Kades. Kemudian semua perangkat desa pergi dari rumah ini. Kini aku duduk di samping Selvi karena tak akan ada lagi yang mungkin mengetahui penyamaranku. Sedikit demi sedikit semua akan terungkap. Memang kebaikan dan kebenaran itu pasti akan menang, meski mungkin terlambat. Jaga tubuh anak gadisnya, jangan sampai kena karma karena perbuatan kakaknya. Sudah tahu anaknya di rumah, berbuat zina sama istri orang, kok ya dibiarin saja, keluarga nggak bener ini, ucap suami Sinta sambil pergi juga dari sini. Kini hanya tinggal kami bertiga saja bersama rumah yang berantakan ini. Jom, cepat tutup pintunya dan bersihkan semua kekacauan ini, perintah Bu Sarah tiba-tiba dan tentu saja aku langsung melakukannya. Duh, gimana ini Sel? Masmu itu sudah dipenjara. Terus bagaimana kita makan? Lalu kuliahmu juga bagaimana? Ucap Bu Sarah pada Selvi. Halah, ngapain dipikirin sih Bu? Kan aku punya pohon uang. Gak perlu deh merisaukan masalah itu. Bahkan kita juga bisa sekarang juga pergi dari rumah Mbak Ulan ini, jawab Selvi. Oh iya, Ibu lupa. Kalau kamu sekarang itu banyak uang, tapi bagaimanapun kita jangan pergi dulu dari sini. Karena kalau kita pergi, si Wulan balik lagi ke sini. Keenakan banget. Iya sih Bu, Ibu tuh ya seharusnya bilangin Mas Johan agar tak keseringan nginepin Sinta di sini. Kalau sudah kayak gini kan jadi malu-maluin. Halah, memangnya Masmu itu bisa dikasih tahu. Mau gimana lagi, kita kan juga butuh sama motornya si Sinta kan. Ibu jadi curiga deh Sel. Jangan-jangan ini ada kaitannya dengan Wulan. Bisa jadi dia yang melaporkan tentang Johan dan Sinta. Aku yang dari tadi bersih-bersih sambil menguping pembicaraan mereka, tak habis pikir dengan apa yang ada di otak mertuaku itu. Masa iya segala sesuatu kejelekan yang mereka alami selalu katanya hasil dari perbuatanku. Nasib jadi menantu yang tak disukai keluarga suami. Ternyata begini ya. Mungkin juga sih Bu. Apa Mas Johan kita keluarkan dengan paksa saja dari penjara Bu? Tanya Selvi. Dikeluarkan secara paksa? Maksudnya gimana itu? Bu Sarah ganti bertanya pada putrinya. Ya ampun Bu, masa kayak gitu saja nggak ngerti sih? Ya kita bayar sejumlah uang gitu untuk membebaskannya dari penjara. Boleh banget itu, Ibu nggak tega banget kalau lihat Masmu itu di sana. Sebisa mungkin kita harus secepatnya melakukan itu. Kita harus tetap bisa kumpul. Oh iya, memangnya kamu ada uang untuk mengeluarkan Johan? Halah, masalah uang gampang Bu. Nanti pukul 7 kita harus ke kantor polisi dulu dan tanya berapa uang untuk mengeluarkan Mas Johan. Setelah itu baru aku cari uangnya. Sekarang aku mau tidur dulu Bu. Mumpung masih jam 4 kan? Tanya Selvi yang dijawab anggukan oleh ibunya.
Setelah selfie masuk kamar, Bu Sarah kemudian mendekatiku yang masih menyapu di dapur. Jum, buatin aku kopi dan mie ya. Kok rasanya aku lapar banget. Kamu juga buat saja sekalian kalau lapar. Baik Bu, aku pun kemudian menyalakan kompor dan mulai memasak untuk kami. Sedangkan mertuaku itu duduk di kursi yang ada di dapur. Jum, memangnya tadi kamu gak denger ya pas ada suara gaduh, warga mendobrak jendela? Aku menggeleng. Tidak Bu, saya terlalu lelap dan tak mendengar apa-apa. Seharian ini banyak hal mengejutkan dari anak-anakku. Untung saja aku bisa sabar menghadapinya, tapi sesungguhnya hatiku ini menangis loh Jum, kecewa dan juga sedih. Karena aku tak bisa mendidik anakku dengan baik, hingga kemudian menjadi menyimpang seperti ini. Mertuaku itu bercerita sambil menangis. Istighfar Bu, yang sabar, serahkan semuanya pada Allah. Insya Allah semua akan kembali membaik. Salat taubat Bu, agar kedepannya semua dimudahkan, kataku sambil tersenyum. Aku tahu bagaimana perasaan Bu Sarah, hatinya pasti hancur berkeping-keping setelah mengetahui Selvi yang hamil dan menjadi simpanan orang. Kini Mas Johan masuk penjara dan digerebek warga. Semoga saja beliau bisa mengambil hikmah dari semua ini. Malas aku sekarang beribadah itu Jum, karena hanya akan menambah penderitaan saja. Buktinya, dulu aku dan anak-anak rajin beribadah. Malah harta yang milik kami habis tak bersisa. Astagfirullahaladzim, istighfar Bu. Gak boleh bicara seperti itu. Masalah itu datang dari Allah, kita akan mendapat penyelesaiannya. Aku benar-benar tak menyangka jika beliau mengatakan hal itu. Seharusnya di usianya yang sudah sepuh itu, lebih mendekatkan diri pada Allah dan tidak terlalu memikirkan duniawi lagi. Allah, kamu itu Jum so agamis. Aku ini sudah makan asam garamnya dunia. Sudah menelan banyak sekali pengalaman, jadi tak perlu kau ceramahi lagi. Hidup di dunia itu yang penting gimana caranya agar kita bisa makan dan kaya. Itu cukup. Segala cara harus kita lakukan agar bisa mendapatkan itu. Omel Bu Sarah sambil menerima semangkuk mie kuah yang kuberikan. Ternyata umur tak menjamin kedewasaan berpikir seseorang. Dan tak bisa menjadi tolak ukur seberapa dekat dia dengan penciptanya. Semoga saja sebelum malaikat maut menjemput ibu mertuaku ini, mendapatkan hidayah dan kembali ke jalannya. Amin.